Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV setiap Jumat pertama setiap bulannya kita ada bincang-bincang dengan Umi Irena Handono dan juga Ustadz Salman Al-Farisi. Kemarin kami diundang sama Ustadz Salman Al-Farisi di pesantrennya di Sawangan, di Tajur Halang, di Madrasah Ruhama Al-Fajar. Ini pas akikah anaknya ya. Yang kedua Ahmad. Kami datang agak terlambat jadi masbuk sholatnya. Ustadz Salman memberikan ceramah dalam bahasa Mandailing. Wah, paten kali itu. Ternyata komunitas teman-teman dari Sumatera Utara kumpul di sana semua. Alhamdulillah. Baik, bincang-bincang kali ini kita akan mengambil tema walaupun sudah sering dibicarakan akhir-akhir ini ya di TV, di radio, di koran. LGBT. Nah, mungkin ada angle yang lain yang kita bisa lihat dari perbincangan Umi. Assalamualaikum Umi Irena Handono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga Radio Silaturahim sekarang ya. Bukan orang jauh lagi ya. Assalamualaikum Salman. Selamat ya untuk akikah putra keduanya. Umi, kenapa ngambil tema LGBT? Bukankah ini sering banyak sekali dibicarakan ya di mana-mana nih? Ya. Memang sudah banyak dibicarakan, tapi juga masih merupakan suatu teka-teki. Jadi banyak sekali umat yang masih bertanya-tanya. Karena beritanya kan demikian banyak, demikian santer, antara yang pro maupun yang kontra. Nah, sehingga kemudian umat tertarik juga untuk mengetahui gimana sih sebenarnya dari tinjauan akidah kita. Ya, oke, silakan Umi. Oke. Saya menamakan LGBT itu dengan singkatan lelaki gagah beribadah tekun. Itu bagus. Lelaki gagah beribadah tekun. Kalau saya lain nanti. Apa Ustaz? Lelaki ganteng bini 3. Wah, itu dia. Kalau soal itu sih Umi nggak berani ngomong lagi. Itu lelaki itu. Jadi istri saya udah tinggal ngomong. Kita lihat sekarang. Kita langsung masuk ya. Baik, silakan. Tokoh-tokohnya di Indonesia siapa? Insya Allah kita pada tahu ya. Nggak perlu saya sebut nama juga semuanya pada tahu. Dan mereka ini menyatakan bahwa peristiwa Sodom and Gomorrah itu dalam Kristen ada, dalam Islam ada. Gitu kan. Di dalam Kristen juga ada dibahas. Ada dibahas. Nanti kita lihat juga ayatnya. Terus kemudian dalam Islam jelas sekali itu kan. Nah, mereka ini menyatakan bahwa Tuhan marah, kata mereka gitu ya. Tuhan marah kepada masyarakat saat itu sehingga dilaknat bukan karena perbuatan Sodom atau lesbinya, tapi karena pemaksaannya. Nah, yang intinya sebenarnya mereka menyimpulkan bahwa ya orang berzinah pun lawan jenis atau berzinah sesama jenis itu boleh kalau tidak ada paksaan, tidak mengundang laknat, itulah maksud mereka. Dan bahkan kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, oh Allah tidak mengharamkan, perbuatan itu tidak diharamkan. Dalilnya apa tuh? Nah, dalilnya mereka ini memang ini sudah tersistem ini. Mereka itu sudah mencapai pada kesimpulan bahwa kitab suci Al-Qur'an itu tidak mungkin ada manusia yang bisa mengubah. Tapi penafsirannya itu yang diubah. Nah, yang sekarang mereka lakukan ini ya mereka bermain di penafsiran. Nah, inilah yang masyarakat kita yang mohon maaf yang masih belum banyak iqra. Nah, itulah sasarannya, terutama adalah dari generasi muda. Ini yang jadi sasaran. Nah, sampai-sampai di antara mereka pun tokoh-tokoh yang di Indonesia ini mereka menantang Allah. Dia mengatakan, kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama sekarang pada mereka? Kok mereka aman-aman aja? Ini artinya kalau dulu itu memang dimusnahkan karena peristiwa sodomi, kenapa sekarang kok enggak? Sekarang buktinya mereka aman-aman aja. Nah,
Jadi kemudian malah ada seorang temannya lagi yang juga menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan manusia nggak akan punah hanya gara-gara suka sesama jenis dilegalkan. Nah, dan ini kemudian di antara semua agama, alhamdulillah yang tetap bertahan, tidak bergeming, yaitu Islam. Sementara dari kalangan yang non-Islam, contoh saja misalnya gereja Skotlandia, dia akhirnya memberikan izin kepada pendeta untuk mensahkan pernikahan gay. Ini udah goyang nih. Ya. Terus bahkan di kalangan Katolik, yaitu adalah berupa suatu gebrakan lah, gitu kan, yang dilakukan oleh Paus Fransiskus untuk merangkul kaum gay. Jadi kaum gay itu dijinakkan hatinya dan welcome lah, diterima. Bukannya diluruskan gitu ya, bukannya diberitahu, diarahkan, enggak, tapi merangkul. Terus kemudian sebaliknya kaum gay Katolik juga sejagat nih ya, sejagat artinya sedunia, mendesak Paus untuk melegalkan nikah sesama jenis. Nah, dan kemudian lebih lanjut lagi, Vatikan, Paus juga mengatakan gereja harus toleran kepada kaum gay dan juga kaum yang melakukan perceraian. Dalam Katolik kan perceraian itu dilarang. Nah, sekarang Pausnya ini sudah mulai goyang lagi. Jadi orang-orang yang bercerai itu yang kemudian keluar dari Katolik, mereka dirangkul kembali. Intinya apa? Mereka tidak ingin kehilangan anak domba. Istilahnya seperti itu. Peristiwa ini terjadi menjadi gegap gempita, maksud saya itu sesudah tanggal 26 Juni 2015, hari Jumat. Ada peristiwa apa? Yaitu Mahkamah Agung Amerika melegalkan pernikahan sejenis untuk seluruh wilayah Amerika, yaitu 50 negara bagian. Maka kemudian banyak negara lain yang segera mengikuti. Termasuk kita bisa lihat adalah referendum Irlandia untuk melegalkan pernikahan homoseksual. Kemudian disusul lagi 5 negara yang juga melegalkan pernikahan sejenis. Selain Amerika yaitu Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Swedia. Kemudian disusul lagi, kalau tadi itu kan di negara-negara barat. Nah, ternyata apa? Puluhan ribu orang desak legalisasi pernikahan gay di Taiwan. Nah, diam-diam ini keadaan ya, keadaan umum di dunia. Diam-diam ternyata di kalangan umat Islam pun sudah ada yang mulai. Bahkan tercatat kalau informasi-informasi yang saya dapatkan dengan sumber-sumber yang jelas, ternyata di dunia ini sudah ada 5 ulama dari kalangan gay. Nah, ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah Dai Abdullah, ini dari Amerika Serikat. Kemudian Muhsin Hendricks, itu dia dari Afrika Selatan. Muslim itu ya? Loh, iyalah ulama. Jadi kalau Dai Abdullah ini saat ini usianya 62 tahun. Kalau Muhsin Hendricks dia bilang umat Islam tidak bisa mengubah Al-Quran, tapi bisa membuat persepsi sendiri atas ayat-ayat Allah. Nah, dan kemudian ada lagi yang lain yaitu Muhammad Ludovic Zahid. Muhammad Ludovic Zahid ini dari Prancis. Dia ini sudah menikah dengan pasangannya yang sudah hidup bersama 4 tahun. Kemudian El Faroukaki berasal dari Kanada. Dia ini menjadi imam para gay, terutama pada saat sholat Jumat di Masjid Agung Ibu Kota Toronto. Terus kemudian Rahel X dari Jerman. Dia mengatasnamakan dirinya sufi dan punya orientasi seksual yang tidak biasa. Ini Rahel X. Mencintai diri sendiri bagi Rahel X merupakan kunci utama sebagai muslim yang baik. Nah, kemudian
kita lihat juga bertebaran mulai gay muslim itu di London. Kemudian kita juga melihat hingar-bingarnya mereka semua ini, bukan hanya yang muslim tapi yang juga bukan muslim, baik di New York, di Tel Aviv, sampai di Saint Paulo, sampai di Madrid. Dan kemudian peristiwa tahun 2005 itu bulan sekitar Juni atau Juli, itu juga kemudian dibuat parade LGBT dilegalkan. Dan di situ seorang yang kita kenal, yang suka nampil di televisi, orang kita, dia ikut parade di Taiwan. Terus kemudian petinggi-petinggi yang lain, contohnya apa? Jim McGrath, ini adalah gubernur New Jersey. Dia ini sudah menikah. Dan kemudian dia punya anak. Dan setelah punya anak, hari ini dia umumkan kalau dia adalah gay. Dan istrinya dulu perempuan, sekarang menjadi pasangannya adalah laki-laki. Jadi berarti saya ingin tunjukkan juga bahwa persoalan itu tidak berarti kalau seorang sudah menikah kemudian selesai. Ternyata ini contohnya, gubernur dari New Jersey ini, dia sudah menikah, sudah punya anak, tapi kemudian dia tinggalkan istrinya, dia nikah sama laki-laki. Nah, LGBT ini demikian pesatnya perkembangannya, tidak mungkin ini kalau secara kebetulan. Tapi kembali lagi ini sudah tersistem. Ada agenda di sini. Contohnya, maaf, dampak-dampak kemana saja mereka menyebarkan, sampai ke video kartun anak-anak, film anak-anak, video kartun, bahkan sampai ada kedai kopi. Kedai kopi juga menyatakan diri bagaimana berpihaknya mereka kepada kaum gay. Nah, di tanah air kita, kalau kita amati, kita dibuat terkejut oleh informasi yang beredar di Bali kan. Pertama kali kan ini. Nah, terus kemudian rame-rame setelah disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika, kemudian juga di salah satu universitas terkenal di ibu kota negeri ini, kan mereka juga membuat suatu lembaga SGRC, lembaga konseling mereka. Nah sekarang dalam waktu yang singkat ini penting bagi kita untuk menengok apa benar LGBT itu tidak mengundang laknat Allah, gitu kan? Yang menjadi pertanyaan kan di sana. Apa benar sih itu fitrah? Apa benar itu tidak mengundang laknat Allah, gitu kan? Nah sekarang kita lihat peristiwa kekinian yang terjadi di Taiwan. Di Taiwan itu terjadi ketika mereka pesta pelangi. Kan disebut pesta pelangi karena mereka, simbol mereka termasuk bendera mereka itu kan bendera pelangi. Ya. Maka mereka di Taiwan itu mengadakan pesta, konser, manggung, hura-hura, dan kemudian menyemprot ruangan, bahkan menyemprot dirinya sendiri dengan warna-warna pelangi. Warna-warna pelangi. Ketika kemudian kita ingat cat itu kan dicairkan pakai aerosol. Kemudian ada kabel yang mengeluarkan bunga api. Ada percikan api, langsung nyamber. Nyamber sehingga kemudian terjadi kebakaran hebat. Itu videonya ada. Terjadi kebakaran hebat, kemudian akibatnya sekitar 500 orang terbakar. Terbakarnya ini 80%. Terbakar 80%, tapi sampai hari ini nggak ada satupun yang mati. Ini nggak ada yang mati. Derita lama itu. Siksaan kan ini ya. 80% terbakar kan cacat loh. Tapi nggak ada satupun yang mati. Padahal mereka ini kan mengidolakan, memuja-muja penampilan kan. Nah ternyata penampilannya gimana kalau 80% terbakar. Ini adalah suatu siksaan. Nah untuk itu coba kita sebagai seorang muslim mengamati kembali bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua perkara yang azabnya itu disegerakan oleh Allah di dunia ini, nggak perlu nunggu mati. Yaitu apa? Yaitu
berzina dan menyakiti hati kedua orang, menyakiti hati orang tua. Insya Allah saya serahkan kepada Ustaz Salman yang jauh lebih mengetahui daripada saya ya, tentang hadis dan tentang apa namanya ayat-ayat Al-Quran. Sekarang bagian saya kita lihat di dalam Bible-nya. Nah di dalam Bible ini saya ingin buktikan bahwa Islam maupun Kristen itu sebenarnya melarang itu. Nah di dalam Bible ditulis dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 13. Dinyatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kemudian ayat 24 dan 25, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah, berasal dari Tuhan, dari langit. Itu tadi ya, hujan belerang dan api. Kemudian berikutnya ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Artinya apa? Dilaknat. Tapi ternyata ya itu tadi data-data gereja sudah ada yang membolehkan. Ada malah yang kemudian pimpinan tertinggi mereka malah bersikap merangkul dan lain sebagainya. Nah, Umi sekarang ingin melihat membuktikan kalau itu jadi LGBT itu diazab atau tidak. Kalau diazab di mana contohnya? Kan itu. Kalau kaum Nabi Lut peristiwa Sodom dan Gomorrah kita tahu. Nah, sekarang sesudah itu ada enggak laknat Allah terjadi karena mereka berbuat seperti itu? Umi ingin tunjukkan tentang Pompei. Ya. Pompei ini adalah kota yang sangat indah, letaknya di kaki Gunung Vesuvius di Italia. Peristiwa ini terjadi tahun 79 Masehi. Jadi ketika itu, jadi Pompei itu kalau orang mau judi, orang mau mabuk, orang mau berzina, naiklah ke bukit. Di pegunungan Vesuvius itu, nah di kaki situ ada kota yang namanya Pompei. Di sana aparat keamanan malah mengamankan, menjamin keamanan orang yang berbuat maksiat. Siang malam 24 jam. Jadi misalnya ada suami ke sana tuh, istri ke sana, enggak bakal bisa ketemu. Aman. Udah keterlaluan. Dan akibatnya apa? Akibatnya Pompei ini ketika Gunung Vesuvius meletus dalam keadaan yang sangat dahsyat dalam waktu yang hanya sesaat, maka mengubur seluruh kota Pompei dan kemudian baru diketahui 1600 tahun berikutnya. Jadi terkubur 1600 tahun. Artinya apa? Artinya apapun yang hidup saat itu sudah berubah menjadi fosil. Jadi sekarang kita tinggal lihat nih contohnya bangunan-bangunannya seperti apa. Mereka tertata rapi. Mereka adalah rumah-rumah yang indah, yang teratur. Tapi kenapa kok Pompei itu sampai dikubur? Kita bisa melihat dari sisa kemaksiatan, terutama apa? Dari hiasan-hiasan porno. Macam-macam hiasan porno, dan bahkan ada lukisan-lukisan dengan tarifnya sekali. Kalau pakai pose begini tarifnya sekian. Kalau dipakai satu orang, jadi dua sepasang itu sekian. Tapi kalau dipakai oleh 3 orang sekian, dan seterusnya. Macam-macam mereka berbuat. Nah, terus kemudian setelah Pompei itu meletus, mereka ini ketika Vesuvius meletus, mereka ini tidak sempat, misalnya yang berzina tidak sempat lari memakai pakaian. Jadi mereka pun terkubur dalam keadaan berzina. Ketika ada nenek-nenek yang merajut memintal ini benang, kemudian ada fosilnya bahwa ada nenek yang sedang memintal benang dengan alat pintalnya juga. Kemudian ada telur yang juga sudah menjadi fosil. Ibu-ibu masak pun mati dalam keadaan sedang memegang penggorengan. Jadi sekali lagi orang berzina pun mati dalam keadaan berzina. Kita tahu dari mana ini? Nah, ini semua bisa kita saksikan sekarang ini, kita tonton. Yuk ke Italia.
Di Italia saat ini disimpan fosil-fosil itu di museum di sana, orang sedunia bisa nonton. Ada bukti gitu loh. Ada bukti bahwa Pompei itu dimusnahkan Allah. Kenapa? Ya karena kemaksiatan mereka. Apa kemaksiatnya? Ya perbuatan sodomi. Nah ini kan sudah ada pembuktian. Bahkan kemudian kalau di Italia itu anak remaja pun sangat dianjurkan untuk melihat. Dan mohon maaf kita juga bisa saksikan di antara korban-korban itu ada bayi juga. Artinya apa? Sebagaimana firman Allah menyatakan ya Ustaz. Jadi kalau Allah itu sudah melaknat, azab semuanya kena. Semuanya kena, termasuk yang enggak berbuat pun kena. Maka yang enggak berbuat pun maka kita itu bukannya bebas ya, tapi ada kewajiban kita. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Nah, kemudian lebih lanjut lagi kalau kita amati negeri kita pun sebenarnya pernah terjadi kasus Sodom and Gomora dalam skala kecil. Bukannya nggak pernah. Makanya kalau orang-orang negeri ini, tokoh-tokoh mereka ini yang orang negeri kita bilang mana buktinya? Masa sih nggak baca sejarah? Peristiwanya adalah Gunung Kemukus yang dijadikan sebagai lokasi ritual seks. Tepatnya adalah penduduk Dukuh Legetang, dan peristiwa itu terjadi tanggal 16 atau 17 April 1955. Mungkin mereka belum lahir kali. Dan setelah lahir nggak belajar sejarah kali. Dan ini ada datanya. Jadi dusun itu tadi adalah dusun yang seperti di Pompei. Jadi orang mau apapun di situ. Dan memang di sana itu malah dikatakan itu ritual. Jadi perzinahan suci. Ritual. Nah kalau kita lihat Gunung Kemukus itu yang runcing itu, pada suatu malam menjelang pagi itu topnya, ujungnya, puncaknya gunung itu, kalau kita seperti Pak Krisna, kalau kita lihat orang bikin nasi kuning tuh, tumpeng tuh, itu bagian atas itu kan seringkali dipotong untuk orang penting tuh, ya kan? Nah ini, jadi Gunung Kemukus itu bagian atasnya top itu kayak ada ngiris tuh, ngiris, dan ini kemudian bisa-bisanya gitu kan, di luar kemampuan pemikiran kita. Kalau ini tumbang begitu ya, katakanlah longsor, tumbang dan sebagainya, maka pasti tumbangnya kan ke sebelah. Sebelahnya itu sungai. Harusnya kan masuk ke sungai ini, sebelah. Ini enggak, ini bisa puncaknya ini pindah tempat ke dusun Legetang. Melewati sungai. Melewati sungai. Sungai ada jurangnya itu lewat itu. Lu kok bisa ini? Dan kemudian apa? Lucunya seperti di Pompei, plek, tutup. Desa itu. Ya tutup di desa ini. Dan cobalah tengok aja. Saat ini juga masih ada prasastinya di sana. Gunung Kemukus ini. Iya, bencana itu masih ada itu. Ini tugu peringatan, itu ada. Yang buat pemerintah. Loh, masa itu nggak tahu sih? Rasanya kalau nggak tahu kebangetan banget. Itu Ustaz. Jadi LGBT itu sudah ini kan, berarti sudah seperti yang saya uraikan tadi, itu sudah terbukti mengundang datangnya laknat Allah. Di luar negeri sudah terjadi, di Indonesia pun sudah terjadi, gitu kan? Jadi mau ngingkari apa lagi? Ya sebaiknya ya kita ini hidup yang wajar-wajar aja lah, gitu kan? Sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Subhanallah, mengerikan sekali ya. Ternyata Luar biasa. Tuhan tidak sari. Iya. Ya. Oke, setelah silakan memberikan. Ya, pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Silaturahim, ini kami harus mengucapkan terima kasih yang sesungguhnya kepada Umi Rena yang membuka mata, membuka telinga semua pendengar betapa LGBT ya. Saya tidak mau lagi menyebutnya LGBT, Umi. Keren sekali istilahnya. Kita sebut saja penyuka sesama jenis. Okay.
Lambang pelangi sebenarnya juga tidak cocok untuk mereka. Cocok untuk mereka. Ya, jadi saya mengajak pendengar pemirsa, nggak usah lagi kita bilang mereka itu. Kita bilang dia homoseksual, lesbian, suka siapa saja, kan gitu kan? Biseksual kan, suka siapa saja. Dia suka ini dan suka itu kan? Jadi supaya orang-orang jijik, karena istilah LGBT keren dengarnya, ya kan? Kita bikin istilahnya, kembalikan saja istilah itu, homoseksual. Korupsi diganti maling gitu. Iya, korupsi ganti maling. Enggak, bukan maling, rampok. Rampok pun jadi. Itu ya, supaya orang sadar bahwa ini buruk. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi kita kembalikan aja istilahnya, mereka bencong. Nah, gitu kan? Jauh usah lagi yang lain-lain. Bencong, banci. Ya, Kalau boleh ini lagi Ustaz, masukin sedikit aja dengan istilah Ustaz ya. Kalau kita ini mau meneliti semua hewan, nampaknya ada memang hewan yang suka segala macam. Itu apa itu? Babi. Nah udah, itu pun jadi. Kasar kali nanti. Ya, supaya kadang-kadang kan istilah ini kan sangat membuat orang berubah kayak gitu ya. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan, waktu sebulan lalu kita juga bilang ya, Umi hari ini mengulang kembali. Saya sebut aja namanya karena di Twitter mereka sudah menginikan ya, Ulil Absar sebagai seorang tokoh PBNU. Saya kira NU sudah menasehati dia, saya yakin itu ya, bahwa tolonglah pikirkan kembali yang ditulis, yang ditweet. Saya meyakini bahwa Ulil Absar ini orang pintar, orang cerdas, tahu Al-Quran, tahu Sunnah Rasulullah SAW. Tapi mungkin beliau ini sedang entah kenapa, kita tidak tahu kan, ada sesuatu yang merusak gaya berfikirnya, dan luar biasa dia merasa gaya berfikir dia bagus gitu kan. Padahal saya kira sedikit saja kita menoleh, wah sangat rusak gaya berfikirnya ya. Dan teman-teman muslim lain yang tokoh agama yang mendukung homoseksual dan lesbi ini, saya kira berpikir kembali. Saya ingin mencoba menanya mereka dari ceramah kita ini ya, apa yang dimaksud oleh mereka ini hanya sekedar merangkul dalam arti toleran atau dalam arti membolehkan? Ini harus kita tanya dulu baik-baik. Toleran boleh, tapi membolehkan tidak bisa ya. Tidak bisa kita membolehkan homoseksual atau lesbi atau biseksual, tidak bisa, karena nanti banyak sekali yang minta dibolehkan Umi, ya kan? Nanti orang klepto minta boleh, korupsi boleh dong Umi kan, hak azazi manusia. Maksudnya seorang klepto juga akan merasa ini fitrah yang diberikan Allah kan? Kan begitu nanti Umi jadinya kan? Hancurlah semua nanti tataran ini. Kalau begitu kan nggak boleh, saya kira ya. Siapa lagi namanya Armando atau siapapun lah namanya tadi ya, orang ini sudah saya sebutkan di banyak tempat, orang yang psikopat Umi kan, itu kan fitrah juga berarti kan ya, mereka anggap dirinya begitu itu kan. Berarti besok kalau ada orang mengaku seorang psikopat lalu membunuh Ulil Absar misalnya, lo nggak boleh dituntut hukumnya karena dia itu hak azazi dia sebagai manusia psikopat. Saya kira tidak usah pun terlalu pintar gaya berpikir seseorang, bisa mengetahui bahwa homoseksual, lesbian adalah sebuah kekurangan yang memang diciptakan Allah di tubuh yang ada ini, tetapi bukan untuk diperbolehkan, untuk kita ya dilarang, kayak yang disebutkan oleh Umi tadi, dilarang mereka, diobati mereka, dikembalikan mereka kepada fitrah yang sesungguhnya, karena kan terbukti bisa diobati. Saya Umi Irena 4 tahun sebelum ini 3 tahun sebelum ini sudah bertemu dengan korban atau orang yang homoseksual, seorang laki-laki ganteng, berbicara langsung Pak Krisna ya. Di situ saya meyakini orang homoseksual bisa diobati. Saya sudah ketemu, ini bukan kata orang, saya sudah ketemu dengan orangnya. Dia ini, dan saya meyakini Umi, homoseksual ini menular dari cerita ini. Jadi tidak semua seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang berpikiran seperti Pak Ulil atau Pak Armando. Saya menghargai pemikiran mereka, tapi saya ingin menasihati mereka gitu loh Umi sekarang ya.
Saya tidak meyakini itu yang mereka katakan itu keturunan apa, bukan. Ini menular, ini penyakit, ini benar. Apa Pak Ulil sama Pak Arman ini belum ketemu kali ya. Jadi mereka kan sibuk di dunia pengetahuan yang seperti itu. Saya sudah menemukan ini, yang korban ini sudah menemukan. Jadi dia mengatakan begini, Umi, saya ini adalah laki-laki normal yang menyukai perempuan. Tetapi saya terlahir dari lelaki miskin. Ayah ibu saya miskin, tidak punya apa-apa. Dalam perjalanan hidup saya merantau ke Jakarta, bertemu dengan seorang laki-laki yang baik hati. Berawal pertemuan ini adalah persahabatan. Karena saya miskin, sering dibantu. Dibantu sampai dikasih motor, dikasih apa semua fasilitas kuliah bagus. Sampai akhirnya laki-laki sahabatnya ini menyatakan kalau dia suka sama dia yang taubat ini sekarang ya. Karena sudah terlalu banyak Umi, biaya kuliah apa semua. Dan sebenarnya si teman yang asli homo ini, hadiahnya saya bilang gitu ya, memancing itu sudah sedikit dan bukan di akhirnya menjadi homo, bukan ayo dong seks dengan saya, bukan. Akhirnya mereka alami saja begitu pandai ceklek terjadi gitu katanya. Dan karena dengan semua fasilitas ini dia menikmati si yang taubat ini, menikmati sekali, hampir beberapa tahun, 5-6 tahun mereka layaknya pasangan ya. Tetapi Allah kesian sama kawan kita ini, akhirnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa Umi, ternyata yang memang keturunan ini yang dia memang dari kecil, saya juga ini harus saya cek juga ini apakah ada beberapa penyebab. Dia ini mengatakan pencemburunya orang homoseksual ini dahsyat. Taruhannya nyawa dan lain-lain sebagainya. Tetapi teman kita yang sadar ini, walaupun nyawa taruhannya saya lebih baik memilih Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menikah, dia baik, dia sekarang sudah betul-betul saya kesalahan saya sekarang ini kehilangan kontak nih sama beliau ini. Maksudnya saya ingin mengundang dia berbicara gitu loh. Supaya orang tahu bahwa ini penyakit, ini menular, ini tidak baik gitu, pelaku ini kan? Iya. Kadang-kadang kan ada, Umi udah memberikan dalil nih, dalil lesbi, homoseks, dalil sejarah, dalil Injil. Kalau dari Al-Quran saya kira umat Islam sudah tahu lah ini ya, kalau mengenai dalil itu. Saya ingin mengajak kawan-kawan pemirsa, pendengar, bahwa ini nyata penyakit gitu loh. Nah ini sembuh dia. Nah saya juga ini Umi ketika berbicara homoseksual dan lesbi ini, ternyata kadang-kadang penyebabnya banyak. Ini juga kadang-kadang yang pernah saya temukan juga Umi. Penyebabnya apa Umi? Dia selalu melihat ayah ibunya bertengkar Umi. Di rumah. Kan? Apa? Dia merasa bahwa akhirnya dia tumbuh melihat pasangan yang beda jenis itu tidak bahagia. Saya menemukan orang lesbi. Kalau ini saya sudah ketemu orang lesbi juga Umi. Perempuan ya, yang perempuan ini saya sudah, dia sampai sekarang masih lesbi. Saya ketemu dia dengan tidak sengaja dalam satu pengajian begini kan, kemudian dia SMS saya, dia berdebat dengan saya di SMS. Saya bilang begini, Dek, dia masih di bawah saya usianya, kalau kau memang berani bertatap muka dengan saya melayani, bahwa kita bicara saja. Saya ingin beri saya kesempatan untuk berbicara denganmu, meyakinkan kau bahwa itu salah, itu saja. Saya tidak ingin debat. Dia SMS saya, Ustadz begini, dia kasih saya bahwa yang dilakukan itu benar Umi. Saya nggak jawab dong Umi ya, di SMS. Saya yang bilang gini, kasih saya kesempatan untuk masuk ke kau melalui face to face. Karena saya perlu melihat matamu. Saya yakin mata kau bohong ketika menulis ini, gue bilang. Itu yang saya katakan Pak Krisna. Saya meyakini tatapan matamu tidak sesuai dengan yang kau tulis, gue bilang. Makanya kasih saya waktu untuk ketemu. Karena beda kalau saya jawab pakai SMS, beda hasilnya, gue bilang. Nah itu ya. Karena apa? Karena ternyata dia setelah saya selidiki, rumahnya, di rumah bapak emaknya bertengkar terus. Nah, ini hati-hati yang suka bertengkar di rumah. Suami istri kadang-kadang ini bisa menyebabkan penyakit ini muncul. Nah ini jadi bahwa Pak Ulil ataupun Pak Armando ataupun siapapun aktivis-aktivis homoseksual dan ini, saya mengajak kalian berbicara baik-baik ini sekarang ya. Kalau dalil Al-Quran, dalil Bible, dalil sejarah, saya kira sudah mutlak harus ditinggalkan ya Umi ya. Maksudnya
kadang-kadang ada orang yang harus kita ajak bicara. Ayo, kalau memang harus bicara, saya melayani siapapun berbicara mengenai LGBT, betapa tidak baiknya itu loh. Mengenai homoseksual. Saya meyakini pelaku seakut apapun, yakin itu salah. Saya sudah menemukan juga Umi ini, namanya saya mengenai homoseksual ini Umi dan lesbian ini sudah saya dapatkan Umi sejak saya pulang dari Mekah ke Indonesia Umi. Saya dibawa oleh seseorang, ada tukang jahit yang handal sekali mengenai desainer, artis apa semua, dan dia adalah seorang homoseksual. Wah, itu ya, seorang homoseksual. Saya cerita bla bla bla. Dari cerita itu waktu itu saya tidak membantah apapun Umi. Tapi kesimpulan saya satu saja kesimpulan saya, bahwa saya lihat di sinar matanya dia jauh di dalam hatinya dia meyakini itu salah. Nah, itu. Dia bercerita begini, itu hanya pembelaan saja. Kayak gitu ya. Jadi siapapun di antara pendengar pemirsa, ada orang yang punya penyakit homoseksual ataupun lesbi, saya Salman Al-Farisi meyakini di hati dia jauh ada kata yang dilakukan salah. Maka saya mengajak, ayo kasih saya kesempatan untuk masuk ke hatinya dia, untuk membantu kata hati itu muncul ke bibirnya dia Umi. Nah, ini yang penting. Jadi jangan kau dengar ini pesan-pesan yang tersponsor, ya. Sampai tadi saya dibacakan oleh Umi tadi ya, bahwa ada yang mengatakan enggak mungkinlah musnah manusia hanya dengan melegalkan homoseksual dan lesbi. Itu otak kau sedang kau taruh di lutut apa di mana itu kan gitu loh. Saya nanya juga sama ini kan orang ini makin pinter, makin bengak gitu loh. Masa mana pula otak kau nggak kerja namanya? Ya kalau semua orang nanti suka sama jenis-jenis, siapa yang bisa melahirkan? Kau pun kayak mana ya otak kau itu? Kau coba semua orang di dunia suka laki-laki, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, siapa yang melahirkan? Tanya dulu kau, kan gitu. Punah. Iya, punah. Maksudnya kok nambah sekolah dia jauh-jauh, kok makin ini gitu kan? Orang sekolah, pintar, seharusnya cara berpikirnya semakin sehat. Ini Pak, bapak-bapak yang kita muliakan lah ya. Saya nggak meyakini mereka ilmunya sedikit. Saya meyakini ilmu mereka ini banyak dan tinggi sekali. Maka saya mengajak mereka berbicara dari segi ilmu pengetahuan. Mereka kadang-kadang gini loh. Saya mengikuti itu Umi di belakang di medsos ya. Mereka mengatakan dari segi sains bahwa sains membuktikan homoseksual dan lesbi ini masalah kromosom XY dan YY kan gitu ya. Saya kurang ahli tapi Umi ini bohong banget itu. Yang dia kedepankan adalah orang-orang sains yang mendapat tekanan dari orang-orang yang menginginkan agar homoseksual dan lesbi ini dilegalkan. Harus fair dong kawan. Kalau kau seorang ilmu pengetahuan, ilmuwan fair. Munculkan dong sains-sains yang membuktikan betapapun kromosom terjadi di tubuh kita dengan ketidakstabilan Y dan Y atau X dan Y, tetap saja itu bisa disembuhkan. Begitu sains mengatakan. Jadi janganlah pula dalil kau saja yang kau munculkan. Ini kayak Wahabi juga kau nampakku gitu loh Pak Ulil ya. Jangan itu saja, dalil itu saja yang kau munculkan. Semua dalil dong kedepankan gitu loh. Saya membaca itu, wah tak mantap. Kupikir kadang-kadang itu, kadang-kadang saya salut dengan kepintaran seorang walaupun nyeleneh Umi. Saya suka dengan orang pintar walaupun nyeleneh, tapi nyeleneh pun kau ya harus adil gitu loh Umi. Saya ingin gitu, nyeleneh pun kau adil. Maksudnya kau sertakan juga lah maunya, kau baca juga lah maunya sains-sains yang membuktikan bahwa homoseksual dan lesbi ini salah gitu loh. Supaya orang fair juga menilai. Jadi kepada pelaku, saya menerima siapapun pelaku, ayo dialog kita. Kalau kau takut, saya yang traktir makan. Kalau kau mau ditraktir tempat yang mahal, ku keluarkan duitku, ya gitu ya. Gak apa-apa, saya ingin ngobrol dengan kalian yang merasa bahwa homo ini benar, lesbi ini benar. Ya Allah, saya logikakan sedikit yang agak jorok ya. Gak apa-apa ya Pak Krisda, jorok sedikit kita nih ya. Nih jorok, tapi logika. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, Umi, Pak Krisna, maka si laki-laki mengeluarkan yang namanya apa? Sperma. Sperma ini kan sudah tersistem oleh Allah SWT akan mencari tempat yang namanya apa Umi? Pak Kris? Rahim. Yes, kesana dia kan? Dan di sanalah tempat dia.
Itu ya ini orang-orang sainsnya saya bicara. Coba kau teliti dulu sperma atau kau ajak ngomong sperma, tanya dia. Kau kalau masukkan dari belakang laki-laki sama laki-laki, apa yang dijumpai sperma? Tahu nggak Pak Kris apa yang dijumpai sperma? Apa yang dijumpai sperma ketika sperma ini dikeluarkan dari anus? Di anus. Apa? Kotoran yang namanya sudah kita tahu apa? Tak enak aku nyebutnya. Si sperma bilang, bodoh kali kau, ini bukan tempatku gitu loh. Ibaratnya gini, Pak Ulil Absar ini rumahnya di Cilandak misalnya. Loh, saya lempar dia ke Tanjung Priuk. Oh marah Pak Ulil. Ini bukan rumah aku. Ini loh kalau pakai sains, ya enggak? Itu loh. Kok lah ini cara berpikirnya itu gimana gitu saya pikir ya. Ini saya mengajak. Nah, itu loh. Kalau mau diajak mau dari mana kita bicara ini? Mau dari sains, mau dari pembuktian, mau dari Al-Qur'an, mau dari mana kita bicara? Saya ingin mengajak kita semua. Apa? Mau dari tradisi, adat, mau rasa. Saya kira saya ingin mengajak siapapun yang sudah pelakunya, sungguh dia sedang berbohong dengan dirinya sendiri, dengan rasa yang ada di hatinya mengenai pasangan dia adalah sama jenis. Nah, itu ya. Ini mereka ini yang pelaku-pelaku ini adalah bersembunyi di balik kebenaran yang ada di hati dia. Saya yakin itu, bersembunyi di balik kebenaran yang ada di hatinya sendiri. Jadi apalagi kalau bicara mengenai hukumnya ya, hukumnya dalam agama kita baik. Saya kira tidak tahu saya di Katolik bagaimana Umi hukum pelaku ini kan ada ya hukum pelaku. Kalau kita di Islam ada istilah hukum pelaku ya. Kalau di di kalangan Yahudi di Perjanjian Lama, gitu, orang begitu dirajam. Ya kan, saya kira seiring sudah ya bahwa pelakunya ada hukumannya. Tapi saya karena orang Indonesia Umi ya, karena kita sudah memang tidak memakai hukum yang ada di dalam Al-Quran di Indonesia ini, belum ada istilah rajam di kita, belum ada istilah potong tangan di kita, belum ada istilah itu di kita ya. Maka semua pelaku homoseksual dan lesbi, saya mengajak kalian sadarlah sebelum terlambat ya. Nggak usahlah pakai hukuman dibunuh atau dirajam atau dilempar kalian dari atas atau apa-apa. Tapi saya mengajak, ayo sadarlah. Tapi ini Ustaz, bagaimana Umi? Setidak-tidaknya gitu ya. Ini semua kan orang-orang pinter nih. Betul, yang kita udah bilang tadi. Iya, betul. Masa nggak ngerti? Iya, itu dia makanya saya juga heran juga. Kalau sampai dengan saat ini yang dianggap penyakit yang tak tersembuhkan, yang nggak ada obatnya itu adalah AIDS. Kan tahu dong dari data berbicara, nggak bisa dipungkiri kan, bahwa justru mereka ini kaum Sodom dan lesbi dan gay paling rentan terkena penyakit itu. Terus kemudian ini orang pintar masa nggak bisa mikir? Iya. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan kan nggak bisa dong punya keturunan. Ya, itu dia bilang tadi otaknya taruh di lutut. Nah itu dia. Terus kemudian ya benar sih otak taruh lutut benar banget itu. Kenapa? Taruh lutut salah. Karena mereka ini yang Umi saksikan ini. Sampai di masyarakat barat pun Umi saksikan, mereka ini merasa nyaman, enjoy, aman juga ya. Itu nanti sampai paling banyak umur 50. Ya. Karena ego mereka kan, mereka nggak mau disibukkan dengan ngurus anak, mereka tidak mau disibukkan dengan membuang materi untuk anak, gitu kan. Tapi setelah nanti mereka umur 60, itulah itu sudah puncak. Puncak apa? Puncak kegelisahan karena nggak punya keturunan. Mohon maaf, aku potong Umi dalam ini, mumpung ingat aku. Potong Umi kalau ini tadi harus kuceritakan juga mengenai umur 50 tahun. Kalau tadi saya bilang saya ketemu anak muda yang 30 tahun yang bertaubat dari homoseksual, saya bertemu anak perempuan yang sampai sekarang masih di situ belum berhasil saya tarik. Saya juga sudah ketemu pelaku homoseksual yang menyesal seumur hidupnya. Seperti yang Umi katakan tadi itu. Berawal dari ego, mempertahankan, mengatakan ini fitrah apa, semua macam-macam. Oh, 60 tahun sekarang nih, 50 sekian tahun. Apa yang terjadi? Tahu yang terjadi? Penyesalan yang dahsyat. Adiknya malu punya abang kayak dia. Kakaknya malu punya abang. Karena di kampung itu orang tahu kalau dia pelayanan gituan. Dah? Malu, semua malu. Sekarang masalahnya dia sakit, nggak tahu mau kemana, apa dan lain-lain sebagainya.
anak tidak ada, mau menikah sudah tak bisa, apalagi. Loh, ini bukan masalah. Nanti saya dijawab gini, itulah salahnya kau Salman. Jangan didiskreditkan orang yang kayak gitu. Loh, aku bukan mendiskreditkan orang yang kayak ini. Aku sedang bercerita nih sama dia. Dia menyesal gitu loh. Dia menyesal. Tapi aku bilang sama kawan ini ya, tidak ada yang terlambat di dunia ini. Bahkan kalau kau pun sendirian, kalau kau bertaubat, tentu Allah akan membuka pintu seluas-luasnya. Aku bilang, sebesar dunia ini, bahkan 4.000 kali lipat dunia ini pun dosa yang kau punya. Kalau kau datang kepada Allah dengan kepasrahan dan penyesalan, Allah buka pintu itu. Aku bilang, sekarang bantu kita. Aku bilang, kau sampaikan ke orang-orang bahwa ini salah gitu. Cuman mereka rata-rata Umi korban-korban kayak gini malu kalau harus menyampaikan ke depan umum. Kenapa? Tidak mau dia dikenal sebagai orang yang begitu. Jadi saya juga mendapatkan ini dalam rangka karena waktu itu saya masih tidak pakai jubah. Sekarang nih setelah saya pakai jubah sulit mendapat korban dakwah. Saya pengen lagi pakai jeans, pakai kaos lagi supaya dapat ini korban-korban dakwah ini kan. Waktu saya masih pakai jeans, pakai kaos, saya ketemu orang homoseksual, saya ketemu orang yang aktif di lesbi, saya ketemu ini gini. Di situ saya oh iya ya manusia itu begini. Ternyata apa yang dikatakan mereka ini, ya saya menemukan bahwa tidak bisa dirubah, ada penyesalan. Ini saya sudah ketemu. Ini yang kalau yang tua ini Umi, saya tahu di mana tempatnya. Tapi dia tetap mengatakan saya tidak mau ketemu. Dia cerita ke saya, sekarang dia menganggap saya ini awalnya bukan ustadz gitu loh, orang biasa saja yang potong rambut apa macam-macam, ngobrol, akhirnya ada terbuka bla 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 bla. Kalau saya bawa orang terus ceramah nggak mau dia, tapi dia sudah mengatakan ini penyesalan terdahsyat dalam hidupnya. Dulu bapak emaknya nasihati dia, guru ngaji dia nasihati dia, banyak yang nasihati dia apa. Dia bilang apa? Ini hak asasi manusia. Nah itu. Ya? Gini, dia pernah bilang gini. Dia pernah bilang gini sama orang nasihat dia. Seperti bapak suka sama seorang perempuan, seperti itulah yang kurasakan suka sama laki-laki. Apa yang mau kulakukan katanya. Padahal kata dia sekarang Pak Kris dia bilang, seandainya kuturuti kata hatiku terdalam yang mengatakan, ayo robah dirimu. Waktu itu udah bahagia hidup aku sekarang. Tapi udah... Karena apapun ceritanya, ada kata di hati bahwa yang dilakukan itu salah. Nah itu loh. Ya. Jadi makanya saya meyakini sekali, seakut apapun dia, saya ingin izinkan saya masuk ke hatinya yang terdalam yang mengatakan itu salah itu loh. Seakut apapun mereka gitu loh. Seakut apa? Ini karena kesombongan saja. Ada karena kesombongan, ada himpitan ekonomi, ada pengen dikenal, ada mengambil kesempatan dalam kesempitan, mumpung lagi rame dibicarakan supaya namanya terdongkrak, ada ini dan lain-lain sebagainya. Saya kira ayolah berhenti bahwa ini salah, ini tidak baik, perlu diobati. Nggak usah kita ngobatinya Umi pakai bunuh-bunuhan, saya kira Umi ya. Kita obati, ayo Umi Irena tadi sudah buka betapa buruknya, betapa dampaknya dalam sejarah, baik sejarah di Gomorrah yang di Sodom yang laut mati sampai sekarang ya Umi ya. Betul. Saya udah ke sana, luar biasa dahsyatnya azab yang diberikan Allah. Pompei sudah dibuktikan. Kemukus apa ini kan bukti sejarah. Orang yang kalau tidak belajar dari sejarah, ya dari mana kita belajar ya kan? Jangan lupakan sejarah. Sejarah ini mengajari kita. Jadi kalau udah ada sejarahnya, terus mau dari mana masuknya kita membolehkannya gitu. Saya bingung, dari mana? Masuk dari mana kita? Apa namanya? Orientasi seksual itu bisa dirubah. Orientasi seksual itu bisa dirubah. Wallahu a'lam ya. Jadi mereka ini kan selalu mengatakan ingin berbuat yang terbaik, yang modern gitu ya. Terus kemudian dengan memperhatikan hak daripada tiap individu kan begitu. Mereka orang pandai. Apakah mereka tidak pernah mengerti? Rasanya bohong kalau nggak pernah mengerti. Dan itu sebabnya halayaklah yang perlu mengerti bahwa sesungguhnya yang namanya lesbian, homo itu akan memusnahkan manusia. Iya, betul. Jadi kalau memang kita tidak ingin dipunahkan, ya jangan ikuti itu. Oke, baik Iwan dan Ahwat, perbincangan kita ini seru banget ya. Silakan bagi yang ingin sharing, ingin menambahi atau bertanya, kami tunggu. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim dan Rasil TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 kali Magis Cibubur Bekasi masih di acara bincang-bincang bersama Umi Irena Handono dan Ustaz Salman Al-Farisi mengenai LGBT. Oke, sudah ada, kita langsung ke SMS atau bagaimana nih? Atau ada pembahasan lagi yang ingin disampaikan? Umi, silakan. Silakan, Umi, ada lagi, Umi? Mungkin kalau kita mengerucut bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak hanya sekedar peristiwa yang tanpa perencanaan. Ini adalah suatu program yang sebenarnya ada yang mempunyai program ya terus terang aja mungkin saya ungkap ini adalah program Zionis dan mereka ingin menguasai dunia dan kemampuan mereka itu sebagaimana tercermin dalam dokumen mereka Codex Alimentarius bahwa mereka ini hanya mampu menjangkau 500 juta manusia. Itu untuk diatur oleh mereka. Ini adalah program The New World Order. The New World Order. Nah, tapi populasi sekarang ini kan lebih daripada 6 miliar. Betul. Bagaimana caranya mengurangi ini? Mohon maaf. Maka ini sebenarnya program lama ini. Dan mereka sudah berbuat. Nah, program yang awal yang mereka buat adalah program keluarga berencana. Ya, membuat anak itu ya, Dan saat ini yang sedang mengalami terutama sangat menyakitkan adalah China. China itu mempunyai kebijakan sangat ketat sehingga mereka sepasang suami istri hanya mempunyai anak satu. Nah, kalau sudah punya anak satu maka persoalannya adalah bukan lagi bertanya jumlah anak tapi anakmu laki atau perempuan. Kalau orang Cina bercakap-cakap selalu tanya anakmu laki atau perempuan. Dan boleh dikatakan 80% anak Cina mereka orang tua menginginkan laki-laki. Akibatnya apa? Akibatnya ini pun sudah sangat terasa bahwa tahun 2000 maksimal tahun 2030 maka akan nampak sekali orang Cina kalau mau kawin laki-laki Cina harus kawin harus keluar. Harus cari istri dari luar, karena apa? Stok perempuan tidak cukup. Nah ini, jadi keluarga berencana, keluarga kecil sejahtera, itu yang mana? Itu ya. Terus kemudian kita lihat dari berbagai sisi yang lain, kembali. Ini programnya Zionis. Dan hal ini bisa kita lihat dengan seksama. Di negara-negara maju seperti Amerika, seperti Belgia, Nederland, kemudian Jerman, Swedia, Kanada, itu mereka itu kan negaranya luas, populasinya masih sedikit, mereka perlu orang, sehingga pemerintahnya memberikan dorongan siapa yang mau mempunyai anak dikasih hadiah, ada reward. Anak satu rewardnya katakanlah $1.000. Kalau anak dua rewardnya lebih daripada satu. Berapa? Mungkin $2.000. Anak tiga lebih lagi. Jadi mereka ini diam-diam mengembangkan populasi. Maka ini oleh Zionis dianggap gagal. Maka Zionis kemudian mencari program mana yang tidak bisa gagal. Supaya tetap berkurang manusia ini ya. Program yang tidak bisa gagal menurut mereka adalah program ini. Yang mereka lakukan sekarang, gay, lesbian, malah bukan hanya tidak bisa gagal, memunahkan manusia. Itu. Barangkali itu Ustaz yang perlu kita cermati. Baik, kita langsung ke SMS. Silakan. Ini ada SMS dari Bewok 35 tahun. Ya. Assalamualaikum Ustaz Salman dan Ibu Irena Handono. Waalaikumsalam. Berbicara masalah LGBT memang itu penyakit menular karena saya termasuk yang pernah mengalami. Alhamdulillah saya berusaha untuk keluar dari lingkungan itu setelah saya mendengar ceramah-ceramah di radio-radio Islam. Banyak yang terkena penyakit LGBT tapi mereka malu buat terekspos. Apalagi dia sudah punya istri. Tolong jangan disudutkan Pak Ustadz, tapi dibantu terus dengan banyak-banyak ceramah masalah LGBT ini. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Bewok ya. Pak Bewok. Semoga kita yang ini justru kalau saya ini mengatakan ke Pak Bewo yang mengenal mereka yang karena rata-rata teman-teman kita yang kena homoseksual dan lesbi ini cenderung takut bertemu dengan ustadz atau ustazah. Iya. Karena takut akan diceramahi. Saya juga menemukan mereka ini ketika saya masih berpenampilan layaknya sebagai anak muda dulunya. Pak masih belum pakai jubah.
Maka saya minta bantuan ke Pak Bewo ini, ayo dong Pak, Bapak yang sudah sadar, yang sudah mengetahui bahwa hakikatnya memang tidak baik dari posisi manapun, ayo ajak semua ini teman-teman kita ini ya gitu loh. Teman-teman kita ini supaya berpikir lebih baik, lebih cerdas, lebih jelas, lebih betul-betul memikirkan ini bahwa ini betul-betul adalah bisa kita obati, kita perbaiki supaya jangan lagi banyak teman-teman kita yang lain yang tenggelam di situ bahkan meninggal di situ. Waliyazubillah, waliyazubillah, waliyazubillah. Saya sangat senang hati kalau Pak BO mau berkenalan dengan saya nanti supaya kita ngobrol baik-baik, supaya kita bikin program supaya teman-teman kita ini kita bantu berpikir. Bukan untuk kita ceramai. Saya nggak akan bilang qala Allah wa qala Rasul. Nah itu loh. Saya hanya ingin meminta berbicara heart to heart, nah gitu loh, hati ke hati, kita ngobrol baik-baik sampai kita temukan yes ini salah gitu loh. Terima kasih. Ada pendukung kita. Mau menambahkan? Silakan. Cukup, saya pikir. Jadi kita tidak menghakimi, tapi kita justru merangkul kembali. Oke. Assalamualaikum Umi Rana dan Ustadz Salman. Saya ingin bertanya tentang imunisasi polio. Saya tidak ingin mengikutinya. Tolong sarannya Umi, terima kasih. Oke, jadi kalau kita amati dulu persoalannya adalah pada persoalan apa aja sih cara untuk mengurangi atau memusnahkan manusia. Cara-caranya apa aja? Satu, perang dan pembunuhan massal. Ya. Terus yang kedua, pembunuhan bayi alias aborsi. Namanya istilahnya cakep, gitu kan? Cakep kan? Orang nggak ngerti kan? Ya kan, orang nggak ngerti aborsi apa? Cakep banget. Dipikir apa? Lontong sayur kah? Atau apa gitu kan? Gulai kacang merah atau apa gitu? Nggak ngerti gitu. Padahal aborsi itu tidak lain apa? Killing baby, pembunuhan janin, gitu kan? Nah itu. Terus kemudian apa? Yang ketiga adalah memang itu tadi vaksin, ya. Jadi sterilisasi, pemandulan, gitu kan? Dan kemudian apa? Ada lagi loh, ada lagi. Satu ini juga bahaya ini, menebarkan wabah dan virus, termasuk apa? AIDS. Nah ini 4 hal ini yang perlu kita cermati. Tadi penanya adalah menanyakan tentang yang polio ya. Nah, imunisasi polio. Dalam hal ini memang rasanya bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya bukan seorang dokter. Nah, namun apapun yang akan masuk ke dalam tubuh kita, itu pesan saya, hendaknya kita berhati-hati. Ya, jadi tubuh kita ini kan harus kita pelihara dengan baik, jangan memasukkan sesuatu yang kita tidak tahu itu apa, gitu kan? Jadi memang yang kita perlu mengantisipasi adalah jangan sampai kita ini berlama-lama jadi orang nggak tahu. Karena tidak tahu itu, ketidaktahuan itu adalah awal daripada orang tertipu. Sekali lagi, apapun yang masuk ke tubuh kita hendaknya kita tahu. Apa yang masuk? Jangan sembarangan memasukkan yang tidak kita ketahui. Nanti bisa-bisa itu justru akan menghancurkan diri kita. Barangkali pesan saya itu. Ya, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Salman dan Umi Rana Handono. Jika ada di pondok pesantren ada perilaku seperti lesbi, gay, bagaimana cara mengatasinya karena tidak tertutup kemungkinan juga ada di sana? Dari Bunda Paramita. Ini karena saya punya pengalaman Umi. Ya, oke, Ustaz. Di pesantren saya dulu juga ini terjadi ya, Bunda Paramita. Bagaimana ya, kita harus sama-sama menghilangkan itu dari pesantren. Di pesantren kenapa peluangnya besar ya? Karena rata-rata pesantren kan melokasikan laki-laki sesama laki-laki semua, perempuan sama perempuan semua. Kalau tadi Umi Irena mengatakan ada dai-dai yang homo, justru waktu saya masih di pesantren sudah kita temukan itu Umi, cuman tidak diekspos ya, bahwa ada penyakit-penyakit ini di kalangan orang-orang yang berilmu agama. Namanya juga penyakit ya, harus dibantu dia berobat, mengobati itu ya. Bahkan kami dulu waktu di pesantren Umi, dia sudah menikah
sudah punya anak, masih aktif menjadi suami seorang perempuan, melakukan ini, korbannya itu kebetulan kita kenal baik, dia cerita apa semuanya. Tapi karena ini ustaz, guru kita, akhirnya waktu itu dia pindah mengajar di pesantren kita. Tapi tetap harapan kita bahwa beliau diberikan Allah kesadaran, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang meninggalkan ini kalau di dalam hukum Islam min a'zamil kabair, termasuk dari dosa-dosa besar ini. Homoseksual ini atau lesbi ini min a'zamil kabair wa a'zamil jaraim, gitu. Dari dosa besar. Kalau yang sudah punya ilmu agama, tentu dari sisi agama dia tahu itu hukumnya apa. Di pesantren tentu mereka tahu hukumnya seperti apa, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mensabdakan dengan istilah la'ana, gitu ya. Kalau sudah ada istilah la'ana berarti ini dosa besar. Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, berarti dosa besar kalau di kalangan pesantren, ya. Tetapi tetap saja ini penyakit ini yang harus kita obati. Saya yakin dia sendiri tidak bisa jarang orang bisa sembuh dengan sendirinya, gitu loh. Apalagi terutama penyakit jiwa ini kan ya. Ini kan kejiwaan ini kan. Kalau sariawan, sakit kepala, kita biarkan mungkin bisa sembuh Tapi alangkah baiknya sariawan minum madu. Nanya ke Pak Kris, kalau sariawan obatnya apa? Kak Kris kasih tahu, gitu kan? Akhirnya dibantu. Jadi kalau kita sendiri sembuh ini berat, maksudnya bisa tapi berat, lama prosesnya. Jadi saya minta ya kita obati, gitu loh. Supaya terbuka dia, ayo cerita, ayo apa masalahnya apa. Semakin si pelaku ini terbuka, semakin mudah kita membantunya, kan gitu ya. Tapi kalau dia tertutup, sulit kita membantunya. Tapi kalau dia terbuka, insya Allah kita bisa bantu. Apa sih yang menjadi alasan kenapa harus melakukan itu? Kita bisa bantu. Nah, itu waktu saya di pesantren, saya adalah aktivis pencari guru-guru yang kena penyakit itu. Waktu itu ya, saya pernah punya teman Jalaluddin, Sugio, Salman Suprayetno atau siapa waktu itu ya, Guswanto, yang mencari orang-orang yang punya penyakit itu di kalangan anak-anak santri kita. Ada juga yang lesbi, kita masih dapat ya, ustazah. Indikasinya bagaimana? Kita waktu itu selalu, karena kita ini aktivis di situnya termasuk, jadi ada saja korban yang mengirim surat ke kita. Alhamdulillah. Korban itu mengirim surat ke kita, nanti selalu minta ditemui secara baik-baik, rahasia, tidak kita temukan dulu kan gitu. Baru korban kita ajak ngobrol, atau tati mau gimana kan gitu ya. Karena sudah terlalu banyak korban, ini guru-guru ini harus kita panggil gitu. Tapi kami waktu itu kalah ya, Pak Kris dan Umi. Kalahnya kenapa? Karena guru-guru kami bilang gini, Salman, saksi zina itu harus 4 orang. Dan harus ada ceritanya sama. Nah itu ya. Saksinya apa? Korban, saya bilang. Tapi waktu itu saya kalah itu debat itu. Tadi maksudnya untuk menjatuhkan hukuman karena ini kan guru pesantren ya, pelakunya harus dihukum. Dihukumnya setidaknya saya nggak minta dihukum bunuh, enggak. Hukum apa gitu, skors mengajar atau dididik lagi atau apa ya, supaya jangan mengakibatkan korban-korban selanjutnya. Itu kalau Bunda Paramita tadi bicara pesantren, sangat banyak terjadi di pesantren dan sangat rentan sekali terjadi di pesantren karena kondisi pesantren laki-laki sama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Tapi saya ini memberikan satu masukan kepada Bunda yang kita tadi ya. Hindarkanlah begitu, hindarkanlah pergaulan yang eksklusif. Ya, harus inklusi ya. Jadi jangan sampai nanti mereka ini berdua-duaan kemana-mana. Itu yang harusnya dicegah. Iya. Ya, baik laki maupun perempuan. Jangan sampai nanti harus hanya dengan pasangan yang ini ya. Itu sudah gejala. Gejala awal itu begitu. Jadi sebaiknya kita saling peka dalam pergaulan, dan kita juga membekali anak-anak atau cucu kita. Jadi kalau ada teman yang kemana-mana sejenis, nah itu perlu dicegah. Bukan hanya yang saat ini lawan jenis ya, tapi sejenis tapi dengan orang yang sama terus. Ini perlu dicermati. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Salman dan Ibu Irena Handono. Bagaimana dengan cewek jadi-jadian, cowok operasi kelamin, malah MUI diam saja.
seperti artis Indonesia, hukumnya bagaimana? Umi dulu kali ya. Baik, Umi silakan. Nanti Ustaz Salman ya yang ini. Jadi begini, sekarang kita berbicara dengan jujur saja. Kita tahu ada anak yang lahir kembar, ya. Normal, bagus. Tapi kita juga tahu bahwa di antara yang kembar itu ada yang misalnya tubuhnya berhimpit. Sehingga kemudian, mohon maaf, Kembar siam gitu ya kembar siam. Ada yang kakinya 2 pasang, 4, tapi badan ke atas cuma 1. Ada yang kemudian sampai organ misalnya jantungnya 1, tapi dada atas, kepala 2 dan sebagainya. Macam-macam. Apapun yang namanya penyimpangan adalah suatu yang kurang, adalah yang tidak normal. Sementara kalau kita ini fair mempelajari ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun di dalam misalnya agama lain, mohon maaf, di situ hanya disebutkan bahwa Sang Pencipta langit bumi dan seluruh semesta alam yang kita sembah ini, gitu ya, itu hanya menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari jenis laki dan jenis perempuan. Nggak ada istilah yang lain, gitu loh. Ini apa artinya? Artinya Allah telah menentukan bahwa manusia ya 2 golongan ini. Bahwa kemudian ada penyimpangan, ada kekurangan gitu. Kemudian menjadi separuh ini misalnya seperti anak bayi tadi ya, bayi kembar, terus kemudian kakinya 4 tapi tubuh ke atas 1. Ini gimana ini? Kalau memang lahir dalam keadaan yang kurang seperti itu, maka tugas orang tua, tugas daripada kita yang sudah dewasa, yang bersangkut paut dengan hal itu, misalnya kesehatan dan sebagainya, maka tugasnya adalah untuk memberikan solusi mana yang harus dibuang, gitu. Sehingga dia normal. Jadi katakanlah oh ada 2 alat nih, 2 alat, ya oke, kedokteran yang akan bisa menentukan alat yang mana yang mau dipakai. Tentu mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan hormonnya. Hormonnya ini mayoritas hormon apa nih? Lah kalau dia hormonnya hormon perempuan, misalnya ini ya, maka dia dipertahankan keperempuanannya dengan membuat organ lelakinya yang memang tidak berfungsi. Ini dipertahankan dua-dua nggak bakal berfungsi, gitu loh. Udah ayolah ngomongnya yang fair lah. Coba lihatlah kepada kenyataan yang ada. Pelajari ilmu kedokteran dan mohon maaf, ya secara umum aja kayak apa sih? Nggak perlu jadi spesialis lah gitu ya. Tapi kayak umum aja loh, kayak apa sih? Jadi kita fair menentukan. Jadi Allah memberikan solusi, mau laki atau mau perempuan. Hanya ada 2 pilihan. Hanya 2 pilihan. Lah hambanya inilah yang kemudian harus memilihnya itu. Maka hamba memilih juga tidak dengan tekanan, maka dilihat pada hormonalnya. Hormonnya gimana nih? Banyak yang mana ini? Maka lah yang banyak yang perempuan, ya ambillah yang perempuan. Sempurnakan dia dari kekurangan itu tadi. Gimana cara menyempurnakan? Ya yang lebih-lebih dibuang dong. Mubazir kan kalau berlebih-lebihan itu. Khunsa muskil namanya dalam ilmu fiqh. Assalamualaikum dan Umi Irena. Bagaimana saya usul sebaiknya di setiap pesantren kamar mandinya sendiri-sendiri. Biasanya pesantren kamar mandinya besar-besar dan mandi bersama. Ini untuk pencegahan dari Ibu Nur. Itu mudah-mudahan banyak kiai-kiai kita yang dengar, pesantren-pesantren yang dengar. Tapi ya cara mencegahnya ini harus kompleks lah. Tidak hanya sekedar mandi, tapi ada selalu peringatan dari ustadznya, pengawalan apa semua. Itu bagus dilakukan, termasuk mungkin jangan mandi rame-rame atau jangan satu tempat tidur. Jangan satu tempat tidur. Ini sangat kompleks lah kalau di pesantren, pengawasannya itu luar biasa, masya Allah. Wallahu a'lam.
Ya, kemudian dari Batam ya. Assalamualaikum Salaman dan Umi Rena. Saya Ahmad di Batam. Saya salah satu yang ikut menolak keras atas lesbian dan karena itu penyakit hati, pikiran dan diri yang mengundang murkanya Allah, tidak sesuai moral dan adat manusia. Allah sudah memberikan pasangan yang sesuai dengan kodratnya seperti wanita yang Allah ciptakan dengan kelembutannya, kecantikannya, indah dilihat, buat hati tenang dan memberi keturunan yang solehah. Jadi kenapa harus memilih cinta sesama jenis? Hanya komentar saja. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Salaman dan Mirana. Saya hamba Allah. Bukankah homo itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut? Zaman Nabi Lut, sisa Allah langsung datang. Kalau sekarang nanti setelah mati akan kena hukuman oleh Allah. Jadi bukan hanya program barat, tapi memang sejak zaman Nabi Lut sudah ada kembalikan, maaf ini SMS-nya, sudah ada kembalikan saja kepada Allah yang akan menghukum itu. Jadi biar saja Allah yang menghukum. Wah, itu namanya kita tidak peduli berarti ya. Enggak boleh begitu. Kita apabila kita ini disuruh oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik, kalau ada yang tidak baik kita perbaiki. Nah, gitu kan? Di masa Lut alaihi salam, ketika kaumnya melakukan homoseksual dan lesbi, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah janjinya Allah juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Nabi kita Muhammad dimuliakan Allah dengan cara tidak menurunkan azab seperti umat-umat terdahulu. Tetapi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih dikedepankan dengan terapi-terapi, diingatkan, naziran wa basyira, diberikan kabar takut, diberikan kabar gembira, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menyuruh yang baik dan yang tidak baik kita perbaiki. Itu bukan tugasnya Ustadz Salman atau Ustazah Umi Irina atau Ustadz Husin Al-Tas, tetapi siapa? Tugas kita semua. Tidak boleh apatis juga kita. Nah, tidak boleh ya. Ketika ada satu kesalahan, tugas kitalah orang yang beragama Islam, tugas kitalah yang baik yang ditentukan oleh Allah menjadi orang baik ini, memperbaiki mereka yang salah. Kayak gitu harus, itu kewajiban. Justru ketika seperti yang diceritakan tadi Umi Arina, bahwa anak kecil pun ikut disiksa di Pompei. Nah, gitu kan? Kenapa? Kalau siksanya Allah sudah datang, ya semua orang akan kena. Coba gini, di satu perahu hanya satu orang sebenarnya yang membuat perahu itu bocor. Apa yang tenggelam yang ngebocorin perahu? Semua kita akan bertenggelam. Nah, kalau kita misalnya saya lihat dia bocorin perahu, apakah saya diam saja? Tidak boleh. Terus apa saya tonjok dia? Jangan juga, salah juga main tonjok-tonjok. Yang pertama saya lakukan ketika saya lihat dia membocorkan perahu adalah tempel dulu bocornya. Nah itu kan? Ya. Tempel dulu bocornya. Karena kalau kita berbantah dulu dengan dia, air semakin masuk ini kan? Ya, tempel dulu bocornya. Setelah tempel bocornya, saya ajak nih makan yang tukang bocor. Kenapa kau bocorkan? Ada apa? Lagi putus sama cewek kau, lagi bertengkar sama istri, lagi bertengkar sama anak, banyak hutang, apa yang masalah kau? Biasa kita bantu. Nah inilah. Orang-orang homoseksual ini juga saya yakin punya masalah di rumah ini. Punya masalah di rumah, kemudian yang nampung orang yang sudah kena penyakit, akhirnya penyakitnya menular. Punya masalah apa, macam-macam. Mungkin pacaran sudah 17 kali selalu dikhianati oleh perempuan, ya kan? Atau sebaliknya, seorang perempuan pacaran sudah 18 kali dengan seorang laki-laki selalu dikhianati. Tiba-tiba muncul seorang perempuan yang bla 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 bla. Ini sebenarnya bisa, semuanya ada obatnya. Nah, inilah peran kita. Ini kan Allah takdirkan, ada orang baik, ada orang tidak baik, kan begitu ditakdirkan Allah. Tugasnya apa? Orang baik ini tugasnya memperbaiki yang tidak baik. Amanah ini buat kita semua. Terus misalnya gini, ada orang korupsi, kita tahu, kita diam aja. Loh salah juga kita kan mengikuti ya. Kita harus ingatkan dia, Pak. Enggak baik itu Pak korupsi, Pak. Enggak mau juga, loh kita laporlah ke polisi, ya kan? Polisi enggak mau juga, loh kita angkat ke KPK. Gitu kan, harus diurus supaya baik tatanan dunia ini. Misal apapun yang rusak di dunia ini, jangankan gini, saya contoh lagi.
ada sungai di samping rumah kita, ya kan? Samping rumah kita. Kalau orang buang sampah kita biarkan, yang terjadi nanti apa? Banjir. Tapi kalau orang buang sampah, jangan bilang itu urusan dia sajalah itu. Jangan, nggak boleh. Nah, nggak boleh ya. Kita nggak boleh apa? Setiap ada yang tidak baik harus kita larang, tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah dan pelajaran-pelajaran baik. Seperti yang kita ceritakan hikmahnya apa? Mau'izatil hasanahnya apa? Umi memberikan, ini loh kaum Lut begini, ini loh Pompei begini, ini loh Komukus begini, tidak baik, ya kan? Ini loh ayat-ayatnya loh, ini loh propaganda-propagandanya. Ya, propaganda juga nggak boleh kita biarkan. Kalau ada yang bikin propaganda, kita harus bantu orang yang bikin propaganda ini sadar supaya berhenti membuat propaganda. Ini banyak sekali. Jadi misalnya tadi ditanya polio, imunisasi dan lain sebagainya, dijelaskan oleh Umi bahwa begini sebaiknya diperhatikan. Ini cara kita sebagai umat Islam, care. Gitu ya, Umi ya? Ya, harus aware, harus care, harus peduli. Nah, jangan biarkan aja, tak boleh. Masa ada orang bencong kita biarkan aja, kita obati. Bencong diobati, sembuh, insya Allah sembuh. Nah, itu ya. Tapi kalau dibiarkan jadi bencong, ada selama-lamanya. Nah, gitu. Semuanya. Saya supaya adil. Misalnya saya ini orang pemarah, obati juga saya. Kan? Bagaimana saya supaya menjadi orang yang tidak pemarah? Pasti mungkin Umi Irena bukan pemarah, Pak Kris. Salman, nggak boleh kau marah begini. Salman pikirkan baik-baik. Nah, akhirnya kan saya dengan bantuan Umi Irena, dengan bantuan Pak Krisna, dengan bantuan yang lain, pemarah saya menurun. Gitu kan Umi ya? Iya. Semuanya sebenarnya saling menasehati kita. Ad-dinun nasihah, agama ini menasehati. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Salman dan Umi Irena Hondono, kelihatannya kita sudah di akhir waktu ini. Barangkali ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Silakan. Alhamdulillah. Marilah kita ini mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Semakin kita syukuri, nikmat Allah itu akan semakin berlipat. Tapi kalau kita ingkari, dikasih yang nikmat, dikasih yang berkah, nggak mau, diingkari, maka siksa Allah nanti yang datang. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kemudian bukan rahasia lagi, kita ini adalah hamba Allah. Ini kan bukan rahasia nih, ini sudah merupakan suatu ketentuan. Bahwa kemudian hidup kita, mohon maaf, beda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Artinya manusia itu tidak hanya berhenti di dunia ini. Manusia itu di dunia ini adalah persinggahan sementara. Kehidupan kita, kampung halaman kita yang kekal abadi itu adalah akhirat. Berarti kita ini adalah bersiap untuk, katakanlah ke sebuah stasiun untuk meluncur nih perjalanan ke akhirat kita, ya kan? Menuju destinasi selanjutnya. Iya, kan begitu. Terus bekal kita apa? Ini kan bekal bukan nanti didapatkan di sana, tapi bekal, namanya bekal adalah yang dibawa dalam perjalanan. Nah, kita ini sudah berbekal apa? Kita seorang hamba. Hamba adalah untuk taat kepada tuannya. Dalam hal ini adalah kita adalah manusia dan Allah adalah pencipta kita yang kita sembah. Satu-satunya yang kita sembah, yang kita taati. Ya, bahkan berarti kalau kita mau mencapai kehidupan di dunia ini dengan selamat, maka ya kita harus taat. Kalau taat, ya oke, bagaimana hukumnya? Kan harus kita tahu. Hukumnya adalah antara lain bahwa Allah itu menciptakan makhluk itu secara berpasangan. Itu dinyatakan dengan jelas. Jadi berpasangan itu bagaimana? Ya antara pria atau wanita. Adam and Eva, Adam and Steve, gitu ya. Adam and Eva.
Katanya Bukan begitu. Steve. Bukan Steve. Bukan Steve, Adam and Eva. Nah, oke, jadi peran kita kan antara dua itu kan. Bukan Adam dan Bambang. Iya, ya kan. Jadi silakan kita cermati. Kalau kita mau jujur, insya Allah kita punya hati nurani kan. Iya. Kalau kita pakai hati nurani kita, itu yang Ustaz Salman tadi bilang, saya yakin di kedalaman matanya dia nggak begitu. Saya yakin itu. Jadi, Baik, Umi, terima kasih. Kalau saya gini, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang pelaku ini yang sudah terlanjur, yang ingin sadar, yang sudah mulai bertanya di hatinya, saya terutama ya, saya membuka diri dengan siapapun yang ingin berdialog dengan kita bantu. Saya kira Rasil siap ini ya. Siap. Ada yang datang, ayo kita bantu. Ini ada yang siap mengobatin. Saya akan siapkan pulpennya. Siapkan bolpen dan kertasnya. Pas sudah. Siap untuk Kami dari Radio Silaturahim memberi terapi membantu kawan-kawan yang sudah terkena penyakit ini agar diperbaiki. Saya siap dialog. Saya siap dialog. Baik dengan pendukungnya seperti Pak Ulil atau apa yang Armando ini yang mengatakan tadi tidak punah, saya siap dialog. Tapi dialog, namanya dialognya bantah-bantahan. Kalau mau bantah-bantah nggak akan menang orang bantah sama aku karena aku orang Batak, Umi. Gitu ya. Dialog. Kalau bantah nggak mungkin. Pengacara di Indonesia ini orang Batak semua, itu yang menang. Jadi jangan ajak saya berbantah, tapi dialog. Kalau dialog, ayo saya akan siap dialog. Mudah-mudahan. Dan dirahasiakan identitasnya. Oh iya dong, dirahasiakan identitasnya. Kita hanya ingin membantu sehat, kembali normal seperti yang diinginkan oleh Allah SWT, seperti yang dikatakan Umi tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita harus patuh sama Allah, titik, sudah. Ada silakan Pak Gres diumumkan. Pendekar Chandra yang siap menerima orang yang punya kasus LGBT, diterapi sama dia, insya Allah sembuh. Seperti ada orang yang trauma takut sama tikus, dikasih lihat tikus udah jerit-jeritan, terus diterapi sama dia, dikasih lihat tikus, nggak takut lagi. Benar. Oke. Afi ini nggak bisa. Ada istri yang takut sama suaminya, tidak bisa. Itu yang cerita gitu. Ada takut ketinggian juga, alhamdulillah pada sembuh nih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda semuanya. Mohon maaf tidak semua SMS dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi acara bincang-bincang dengan Umi Rena dan Ustadz Salman Al-Farisi pada Jumat pertama di bulan April ya. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian Andre, Anis, Fajar, Aryan, Dika, Apep. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.